Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa kuota kita sampai hari ini masih tetap 221.000 jamaah ya, yang terdiri dari jamaah reguler. 201.063 orang diantaranya adalah jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. Sementara 17.680 jemaah haji khusus. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini juga Kementerian Agama belum mendapatkan update terkait dengan petugas, ya, masih 1% dari jumlah kuota yang kami terima. Para pimpinan dan anggota yang kami muliakan, Kementerian Agama telah melakukan proses seleksi penyediaan transportasi udara bagi jamaah haji 1446 Hijriah ini berdasarkan pada keputusan Menteri Agama, ya, KMA nomor 1197 tahun 2024 tentang pedoman penyediaan transportasi udara jemaah haji tahun 1446 Hijriah. Nah, dari beberapa maskapai yang sudah hadir mengajukan ataupun yang sudah kita undang, nampaknya ada 2 maskapai yang secara administratif memenuhi syarat dan begitupun secara teknis yang hadir juga bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian tentu kami memiliki dasar, diantaranya adalah pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing maskapai, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan on time performance, itu menjadi perhatian kita semua. Untuk yang hadir bersama kita dari 4 maskapai, ada 2 maskapai yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group. Saudia Airlines untuk vendor di luar negerinya. Ya, jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1. Perlu kami sampaikan bahwa untuk persiapan layanan di Arab Saudi, kami alhamdulillah juga sudah merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Kerajaan Saudi, yang panduannya bisa kita didapatkan di dalam e-Hajj, dan proses pengadaan kami lakukan secara independen, diawasi dan didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal, staf diperiksa oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ingin kami sampaikan terkait dengan akomodasi di Mekah, ya. Kami tentu saja mengedepankan aspek kelayakan, ya, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram. Nah, peraturan yang ada di Kementerian Agama ditetapkan bahwa setidak-tidaknya paling jauh hotel yang akan digunakan itu adalah 4.500 meter dari Masjidil Haram dan harus menggunakan 1 kali rute bus sholawat. Nah, sementara untuk di Madinah itu 1.000 meter saja, ya, dari masjid paling jauh. Untuk layanan konsumsi, kami akan menyediakan 27 kali makan di Madinah, 84 kali makan selama 28 hari di Mekah, ya, 1 kali makan saat kedatangan dan 16 kali makan saat di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk paparan di atas ada yang berubah nggak? Atau nggak ada? Oke. Seperti kemarin, ya. Adapun untuk pelayanan transportasi, kami akan menyiapkan transportasi bagi jamaah haji untuk antar kota perhajian, ya, Madinah, Makkah, Jeddah, Makkah, kemudian juga untuk masyair dan shuttle bus atau kita sering sebut dengan bus sholawat. Dengan akan segera ditetapkannya alokasi anggaran untuk layanan di Arab Saudi, tim kami di Arab Saudi juga segera melaksanakan proses pemilihan penyediaan jasa layanan, dan alhamdulillah nampaknya Indonesia masih menjadi magnet bagi syarikah-syarikah yang berdiri di Saudi. Ada ratusan, sampai kita izin ketua pimpinan, berbeda dengan tahun lalu memang antusiasme besar sekali. Dan untuk kasfiah saja waktunya sampai kami tambah, ya, karena kami tentu saja ingin fair bahwa yang terdaftar memenuhi syarat bisa dikunjungi, dan itu jumlahnya sampai ratusan, ya. Yang terdaftar hotel 600, Pak, dapurnya 400. Padahal yang kita gunakan tentu hanya 30% atau 25% dari itu.
Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan anak buah kami, tim kami bisa sehat, Pak. Itu karena ada keterbukaan. Terbukaan, insya Allah, Pak. Dan online tentu saja. Kalau tidak online kayaknya akan berat juga, Pak. Kemudian untuk besaran BPIH, saya kira ini menjadi penting dan core kita, inti dari perbincangan kita. Saat ini dari hasil kajian yang dilakukan memang ada masukan apakah mitigasi kita dengan dolar yang fluktuatif ya bisa lebih tapi juga bisa kurang. Kita akan lihat situasinya dan skenario yang ada. Tetapi yang kami gunakan masih 16.000 rupiah per US dollar gitu ya. Kemudian untuk Saudi Arabian Rialnya kita masih menggunakan asumsi 4.266 gitu ya. Nah, untuk BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji setelah kami kaji rasionalitasnya, ya, kualitas layanan dan tentu saja efisiensi di sana sini, kami juga saat ini mengajukan 89.469 rupiah dengan uraian sebagai berikut. Ya. Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, ya, itu totalnya ada 10.175.243.446, yang itu terdiri dari 9 layanan akomodasi 4,6 triliun atau 4.688.594.047.336 rupiah, atau per jamaahnya akan terkena 23 juta. Kemudian untuk konsumsi sebesar 1.284.191.414 rupiah, yang nanti per jamaahnya selama di sana terkena 6.379.414,37 rupiah. Untuk transportasi sebesar 948.905.958 rupiah atau 4.715.481 rupiah per jamaah. Kemudian untuk pelayanan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina itu sebesar 3.234.167.902.692 rupiah, yang masing-masing kalau dibagi kepada jamaah akan terkena 16.085.345 rupiah. Nah, untuk perlindungan itu sebesar 4.513.603.526 rupiah atau masing-masing jamaah terkena 22.448. Premi asuransi dan perlindungan lainnya sebesar 18.744.924 rupiah, yang masing-masing jamaah terkena 93.226 rupiah. Pembinaan jamaah haji di Arab Saudi sebesar 3.881.167.832 rupiah atau masing-masing jamaah terkena 19.303,24 rupiah. Dan pelayanan umum di Arab Saudi yang mencakup 14.298.899.704 atau masing-masing jamaah terkena 71.116,51 rupiah. Dan pengelolaan BPIH sebesar 997.077.100 rupiah atau jamaah masing-masing terkena 4.959 rupiah. Nah, ini saya kira komponen untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Untuk biaya penerbangan, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri secara total dibutuhkan 7.852.600.000
639.065.492 rupiah, atau masing-masing jamaah akan terkena 39.055.614 rupiah. Nah, biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri terdiri dari 13 komponen, yaitu penerbangan sebesar 6 triliun 655 miliar 185.300.000, yang masing-masing biaya penerbangan bagi jamaah adalah 33.100.000 rupiah. Kemudian untuk akomodasi 25 miliar 954 juta 125.000 rupiah, atau masing-masing jamaah akan terkena 129.084 rupiah. Konsumsi 37 miliar 373 juta 940.000, atau masing-masing jamaah 185.881 rupiah. Nah, untuk transportasi tidak ada, karena ini nanti di cover baik oleh maskapai maupun dari kabupaten kota gitu ya. Kemudian untuk perlindungan itu adalah 11 miliar 152 juta 640.900, atau masing-masing jamaah 55.468 rupiah. Pelayanan di embarkasi atau debarkasi 18 miliar 595 juta 592.196, atau masing-masing jamaah terkena 92.486 rupiah. Pelayanan keimigrasian 2 miliar 767 juta 795.000, kemudian masing-masingnya adalah jamaah 13.765 rupiah. Premi asuransi dan perlindungan lainnya itu sebesar 50 miliar 265 juta 750.000, atau masing-masing jamaah untuk ini terkena 250.000 rupiah. Dokumen perjalanan 43 miliar 228 juta 121.520 rupiah, atau 214.997 per jamaah rupiah per jamaah. Untuk biaya hidup ya, masing-masing jamaah akan mendapatkan 750 real, atau dalam rupiahnya 3.200.000 rupiah. Kemudian pembinaan jamaah haji di tanah air 189 miliar 155 juta 123.980, atau 940.775 rupiah per jamaahnya. Pelayanan umum di dalam negeri 131 miliar 705 juta 366.296, atau 655.045 rupiah. Dan untuk pengelolaan BPIH-nya 43 miliar 853 juta 207.856 rupiah, atau masing-masing jamaah terkena 12.106,80 rupiah. Dari jumlah itu, sekali lagi kami sebutkan bahwa BPIH yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah 89.666.469,26 rupiah. Hadirin yang kami hormati, pimpinan, anggota yang kami muliakan, komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji ya, dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan bahwa biaya untuk besaran BPIH 1446 Hijriah 2025 sebesar 55.593.201,57 rupiah. Nah, ini terdiri beberapa komponen. Ya, jadi untuk BPIH-nya dialokasikan sebagaimana berikut. BPIH yang dimaksud adalah
beban yang akan dibayar oleh masing-masing jamaah. Biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi 33.100.000. Kemudian juga akomodasi Makkah 14.775.478,21 rupiah. Akomodasi di Madinah sebesar 4.517.220,86 rupiah dan living cost sebesar 3.200.000 sehingga total 55.593.201,57 rupiah. Nah, kemudian untuk komponen yang akan dibebankan kepada nilai manfaat, nilai manfaat atau optimalisasi, pemerintah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah ini yang bersumber dari nilai manfaat atau optimalisasi untuk jamaah haji reguler sebesar 6.850.873.141.146,6 rupiah dengan beban per jamaah sebesar 34.073.267,69 rupiah, yaitu terdiri dari beberapa komponen, yaitu pelayanan akomodasi, ya, dapatkan nilai manfaat 4.055.000 rupiah atau 4.055.443,75 rupiah. Untuk konsumsi 6.565.296,11 rupiah. Kemudian pelayanan transportasi 4.715.481,74 rupiah. Pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina itu 16.085.345,90 rupiah. Perlindungannya itu sama seperti yang kami sampaikan, itu 77.917,9 rupiah. Embarkasi dan debarkasi 92.486,40 rupiah. Pelayanan keimigrasian 13.765,81. Premi asuransi dan perlindungan lainnya 250.000 dan dokumen perjalanan. Ya, untuk biaya hidup kita tidak bebankan kepada nilai manfaat, tetapi harus dibayar oleh masing-masing atau di BP. Ya. Kemudian untuk pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi 960.078,64 rupiah. Pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi 726.161,78 rupiah dan pengelolaan BPIH 223.065,83. Sehingga nanti masing-masing jamaah kita usulkan mendapatkan nilai manfaat 34.073.267,69 rupiah. Komposisi pembebanan BPIH tahun 1446 Hijriah 2025 adalah sebagai berikut. BP atau jamaah harus membayar 55.593.201,57 rupiah atau jamaah akan dibebankan 62% dari total BPIH. Kemudian nilai manfaat itu sebesar 34.073.267,69 atau jamaah akan mendapatkan nilai manfaat 38%. Pimpinan, para anggota dan hadirin yang kami hormati, untuk haji khusus pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi sudah di-cover. Untuk perlindungan 583.440.000 rupiah, dokumen perjalanan 828.422, 828.422.000, pembinaan jamaah haji di tanah air 477.360.000, pelayanan umum 7.573.916,
dan pengelolaan BPIH 27 juta rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa sebagai tambahan catatan dari yang kami sampaikan bahwa pada raker sebelumnya, pada saat pembentukan panja, kami sudah memohonkan kepada pimpinan terkait dengan kebutuhan uang muka dan alhamdulillah sudah diputuskan, dan mungkin nanti juga dengan mitra kami dari BPKH perlu dipertegas hal itu, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembayaran untuk akselerasi bila diputuskan mekanisme nanti juga akan disampaikan oleh mitra kami yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Panja Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal dan pengabdian kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen PAU. Ini